Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini ada seorang pria ya yang nekat mencuri motor dan menjualnya dengan harga Rp1.500.000 karena terpaksa untuk membutuhkan uang biaya persalinan sang istri. Dan proses hukum yang dijalankan terhadap yang bersangkutan ini haruslah sempat dijalani begitu ya oleh yang bersangkutan dengan mendekam di penjara Polres Goa selama 3 bulan. Saat berkasnya dilimpahkan oleh penyidik Polres Takalar ke Kejaksaan Negeri Takalar beberapa waktu lalu, pelaku dan pemilik sepeda motor dipertemukan dan sepakat memilih jalan damai. Iya. Dan karena kesepakatan damai tersebut, ini Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan persetujuan penghentian penuntutan atau restoratif justice. Dipimpin oleh Kajari Takalar, ini restoratif justice pun dilaksanakan dengan dihadiri kedua belah pihak antara tersangka dan juga korban pemilik motor. Usai restoratif justice dibacakan, pelaku juga ini menangis akhirnya dan berlutut di depan korban sambil meminta maaf. Ya, kemudian pulang menemui keluarganya termasuk istri dan juga anaknya yang baru dilahirkan 2 minggu sebelumnya. Oke, langsung saja coba kita bertanya langsung ya ke Pak Salahuddin. Pak Salahuddin ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ya, yang memimpin proses restoratif justice ini ya. Ya. Selamat pagi, Pak Salahuddin. Assalamualaikum. Pak Salahuddin, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Salahuddin. Ya. Bisa mendengar suara kami, Pak? Halo, Pak Salahuddin. Bersama dengan Jamilah Jaksa Milik Takalar. Pak Salahuddin, halo? Ya, halo Pak. Halo. Pak, ini proses restoratifnya Pak, mungkin kita butuh penjelasan dari Bapak, Pak. Oke Pak. Jadi begini Pak, perkara ini ketika memang dari awal masuk di kejaksaan dalam bentuk tahap 1 masih dalam berkas perkara, itu jaksanya bersama-sama dengan Kasipidum sudah melaporkan ke Kajari bahwa ada perkaranya pencurian, di mana pelakunya adalah seorang suami berumur 18 tahun, kemudian mencuri karena desakan ekonomi keluarganya, yakni istri mau melahirkan namun tidak punya duit. Nah dari situlah kemudian kita coba melihat kondisi lapangan, kita memantau, jangan sampai kita nggak maunya begini, ini menjadi alasan-alasan saja. Jadi tim intelijen kejaksaan diam-diam melakukan pemantauan lapangan, dan ternyata benar gambaran dalam berkas perkara seperti dalam realitanya. Akhirnya pada saat dilakukan tahap 2, yakni setelah perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, kita mencoba memanggil para pihak terkait, korban, kemudian pelaku, kita undang tokoh masyarakat untuk membicarakan perkara ini dengan mempergunakan hati nurani. Jadi kita memakai kearifan lokal daerah setempat. Hal ini kita lakukan berdasarkan dengan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 pada pasal 5, di situ ditekankan bahwa bila mana seseorang baru pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya tidak melebihi 5 tahun, kemudian barang bukti atau akibat dari yang ditimbulkan oleh pelaku pidana itu tidak menimbulkan kerugian di atas 2.500.000. Nah kebetulan dari perkara ini, pelakunya baru 1 kali seperti yang dipersyaratkan dalam Perja nomor 15 tahun 2020 tersebut. Kita lakukanlah, jaksa memfasilitasi korban kepada pelaku, dan ternyata pelakunya mau memaafkan. Jadi pada saat tahap 2 pelaku meminta maaf, korban memaafkan, akhirnya proses memenuhi syarat administrasi untuk kita ajukan ke Kejaksaan Agung. Jadi karena yang menentukan dapat tidaknya seseorang diberikan restoratif justice itu
melalui konsep SKP 2 penghentian penuntutan adalah kewenangan melekat pada Jaksa Agung. Oke. Akhirnya kita lakukan gelar perkara ke Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Baik. Dan alhamdulillah direspon dan disetujui dan diinstruksikan untuk dilakukan restoratif justice melalui penghentian Salahuddin. penuntutan. Iya. Ya. Nah, Pak, sebetulnya tadi sudah disebutkan ada syarat-syarat untuk bisa mendapatkan tahapan restoratif justice ini, tapi dikatakan juga ada penelusuran lapangan secara diam-diam. Itu memang dilakukan terhadap semua kasus yang berpotensi bisa dilakukan restoratif justice atau hanya kasus-kasus tertentu saja, Pak Salahuddin? Ya, jadi begini. Pak Salahuddin? Pak Salahuddin? Halo Pak. Supaya di lapangan. Termasuk beberapa ada kasus juga walaupun tidak restoratif justice tetapi akan mempengaruhi penuntutan jaksa gitu. Ada kalanya kasus tidak berhasil didamaikan tapi seseorang berbuat kejahatan karena memang terdesak. Jadi tetap kita harus mengetahui kondisi lapangan dalam rangka mempengaruhi untuk penuntutan kita ke depan. Oke. Karena memang sudah menjadi instruksi dari pimpinan bahwa penuntutan itu harus berdasarkan kepada OJS, jiwa sebuah bangsa, hati nurani dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal. Pak Salahuddin. Ya. Terakhir mungkin Pak, bagaimana mungkin Kejaksaan menyampaikannya kepada publik agar ini tidak dijadikan dalil atau modus begitu Pak? Karena kan tadi kan persyaratan sudah Bapak sampaikan. Nah takutnya Pak, karena mungkin sudah terdesak, namanya kan kejahatan kan awalnya dari niat Pak. Nah tapi ketika dia niat saya sudah berpikir, oh nanti saya bisa restoratif justice nih gitu. Nah bagaimana mungkin Kejaksaan menyampaikannya kepada publik? Nah, jadi begini Pak. Kenapa perkara ini harus diekspos ke Kejaksaan Agung? Karena Kejaksaan Agung juga pada saat ekspos itu mengevaluasi kami semua. Melihat apakah benar ini sebuah keseriusan, sebuah kepedulian penegakan hukum yang berhati nurani. Kemudian kita juga Ya ini sayang sekali ya komunikasi kita Agak terkendala. beberapa kali terkendala dengan Takalar, dengan Kajari Takalar. orang. Iya. Pimpinan punya cara tersendiri untuk mengevaluasi ketika ekspos dan kami di jajarannya memiliki cara tersendiri untuk mengetahui kebenaran fakta real di lapangan. Baik. Baik, Oke. Pak Salahuddin, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, terima kasih Pak atas informasi yang disampaikan kepada publik pada pagi hari ini. Sehat selalu untuk jajaran dan semoga ini menjadikan kita untuk kembali lagi berpikir 1000 kali sebelum bertindak atau sebelum melakukan sesuatu lah. Betul sekali. Ya, harapan kita begitu Pak. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Salahuddin.